praying mantis. Hai guys, berjumpa lagi dengan saya di channel Bad Partner 11 yang akan menemani waktu boring kalian selama masa pandemi ini loh. Jadi sebelum kita membahas filmnya, jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe agar mendukung channel kami lebih berkembang lagi ya. Oke, sebelumnya di sini di video kali ini saya akan membahas perfilman yang berjudul The Forbidden Kingdom yang dirilis tahun 2008 guys. Jadi film ini termasuk film lawas ya. Dan film ini dibintangi oleh artis yang pasti kalian tahu. Film ini dibintangi oleh Jackie Chan, Jet Li, Liu Yifei yang sekarang menjadi aktor utama di film Mulan. Yang kemudian ada Colin Cho dan yang terakhir ada Li Bingbing. Di awal film ada seorang remaja yang bernama James. Nah, si James ini suka mengoleksi atau menonton kaset DVD tentang kungfu Cina gitu loh. Dan ia sekarang belanja di toko kaset milik Hope. Seketika James teralihkan perhatiannya ke sebuah ruangan yang di dalamnya ada sebuah tongkat. Dan Hope mengatakan bahwa tongkat itu sudah berada di tokonya selama 1 abad silam dari kakeknya, bapaknya, hingga ia sendiri yang menjaganya. Setelah James selesai memiliki kaset tersebut, ia sedang dihampiri oleh temannya dan memaksa James untuk mengatakan di mana ia mendapatkan kaset itu. Sesampainya di rumah Hope, mereka mencari uang. Ya, mereka berniat untuk merampok gitu guys. Tapi seketika Hope melawan dan Hope ditembak jatuh oleh mereka. Akhirnya si James kabur sambil membawa tongkat itu hingga ia terpojok di jalan buntu. Tiba-tiba tongkat itu menariknya hingga ia terjatuh dan James pun bangun di alam lain. Saat James keluar, ia langsung dikejar oleh para prajurit kerajaan. Kemudian ada seseorang yang datang yang bernama Lu Yang yang kemudian datang menolong untuk membawanya pergi dari tempat tersebut. Jadi Lu Yang di sini menolong James gitu guys. Nah, setelah berada di tempat, Lu Yang menceritakan perihal siapa pemilik dari tongkat yang dibawa James. Lu Yang mengatakan The Monkey King adalah pemiliknya. Saat penjamuan meminum air keabadian, The Monkey datang ke penjamuan tersebut tak diundang dan membuat kerusuhan di penjamuan tersebut. Melihat kejadian itu, Kaisar Jet Warlord menantang The Monkey untuk bertarung siapa di antara mereka yang kuat. Akhirnya mereka bertarung dan sang kaisar kewalahan menghadapinya. Dengan tipu daya kaisar mengatakan sesi pertarungan tanpa senjata. The Monkey dengan yakin melepaskan tongkatnya. Jet Warlord melempar tongkatnya, ia pun si Monkey akhirnya menjadi batu. Karena inti dari kekuatannya berada di tongkatnya. Kemudian setelah bercerita, Lu Yang dan James didatangi sekelompok prajurit dan perkelahian pun terjadi. Saat James terpojok, Sparrow datang menyelamatkannya. Mereka pun berhasil melarikan diri. Setelah mereka berhasil, James meminta Lu Yang untuk mengajarinya kungfu agar ia bisa menjaga tongkat tersebut. Malam pun tiba, mereka beristirahat di tengah hutan. Kemudian scene berpindah di mana Kaisar Jet Warlord mendapatkan info dari prajuritnya bahwa ia melihat sebuah tongkat yang ia cari dari dulu guys. Mendengar hal itu, Jet Warlord memintakan kepada pembunuh bayaran dengan imbalan air keabadian jika ia berhasil mendapatkan tongkatnya. Pagi pun menjelang, James terbangun tapi ia sendirian. Tiba-tiba ada seorang yang mengejar James dan merebut tongkat tersebut dari tangan James. Lu Yang dan Sparrow mengejar pencuri itu sampai ia bertarung di dalam goa. Di pertengahan perkelahian antara Lu Yang dan si pencuri, tongkat itu berhasil didapatkan kembali oleh si James. Melihat kejadian yang tidak biasa, akhirnya si pencuri percaya bahwa James lah yang ditakdirkan untuk mengembalikan tongkat kepada The Monkey. Akhirnya mereka bersatu dengan tujuan yang sama. Di sini James mulai berlatih dengan keras agar ia bisa menjaga dirinya. Di tengah perjalanan, mereka berhenti dan melihat kekejaman dari Jet Warlord yang orang-orang digantung di pohon. Di waktu itu pula, Sparrow menceritakan ayahnya dulu dibunuh oleh Jet Warlord karena menentangnya.
Dan Sparrow membawa sebuah senjata yang akan memusnahkan keabadian termasuk Jet Warlord sendiri. Selanjutnya, scene berpindah di mana pembunuh bayaran tersebut mereka mengetahui jejak dari Lu Yang dan yang lainnya. Akhirnya, pembunuh bayaran itu menemukan Lu Yang dan yang lain, dan perkelahian pun terjadi lagi. Melihat mereka kalah, jumlah James, Lu Yang akhirnya melarikan diri. Di tengah pelarian, Lu Yang terkena panah beracun dari pembunuh bayaran tersebut. Lu Yang pun dibawa ke sebuah kuil dan si biksu mengatakan ia bisa selamat kalau Lu Yang meminum air keabadian. Tanpa pikir panjang, James pergi sendiri tanpa sepengetahuan teman-temannya. Ia melakukan itu untuk menukarkan tongkatnya dengan air keabadian agar Lu Yang bisa hidup kembali. Sesampainya di kerajaan Jet Warlord mengatakan siapa yang bisa mengalahkan salah satu di antara James dan pembunuh bayaran tersebut, ia akan mendapatkan air keabadian. Karena kita tahu pembunuh bayaran tersebut juga menginginkan air keabadian itu guys. Di tengah perkelahian, James kewalahan menghadapinya dan kemenangan pun diperoleh oleh pembunuh bayaran tersebut. Karena James kalah, ia harus dihukum mati. Tiba-tiba Sparrow dan biksu itu datang dan perkelahian pun terjadi lagi. Saat Jet Warlord ingin menghancurkan tongkatnya, datanglah si biksu menggagalkan hingga si biksu kewalahan menahan serangan dari Jet Warlord. Akhirnya air keabadian itu jatuh ke tangan Lu Yang. Lu Yang pun langsung meminumnya. Seketika ia langsung sembuh dan memasuki pertempuran membantu yang lainnya. Adegan di mana saat biksu itu terbojok, ia melemarkan tongkatnya kepada James dan menghancurkan patung The Monkey lewat tongkat itu. James pun langsung memukulnya dan The Monkey King kembali. Ternyata si biksu adalah jelmaan dari The Monkey dari salah satu helai rambutnya. Saat mendapatkan kesempatan, Sparrow melemparkan senjata, tapi senjatanya masih bisa ditahan dan Sparrow terpental menghantam tembok hingga ia pingsan. Senjata itu pun diambil oleh James dan ditusukkan kepada Jet Warlord. Kemudian Jet Warlord itu pun mati. Setelah ia tewas, James kembali lagi ke dunianya. Saat terbangun, ia seperti bermimpi, tapi sialnya ia masih dikejar oleh teman-temannya. Dan dengan mudah James menghajarnya, mengingat di alam yang lain ia sudah belajar bela diri guys. Poe pun dibawa ke rumah sakit dan James bertemu Sparrow di dunia nyata. Dan kemudian film pun berakhir. Oke guys, itulah akhir film. Kalau kalian ada yang mau request, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga kalian dukung channel kami agar lebih berkembang dengan like dan subscribe. Oke, thank you and see you the next video.